kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Persiapan PKA untuk fisika dengan tema kesetimbangan benda tegak. Di sini nomor pertama itu tentang besar momen gaya atau torsi. Torsi itu jumlah dari F kali L ya. L-nya itu jarak gaya ke poros ya. Di sini F1 membentuk sudut theta, maka ini harus dijabarkan. Yang satu ini, yang satunya lagi ini, F1 samping sudut, cos theta. Satunya lagi F1 sin theta. Yang F1 cos theta tidak kita pakai karena jaraknya 0 ke titik poros. Dia ada di garis yang melewati titik poros. Jadi yang dipakai F1 sin. F1 sin theta ketika poros di A, dia akan searah, membuat dia berputar searah jarum jam. Berarti positif aja. Kemudian ini jaraknya. Lalu ketika ada F2, maka benda akan berputar melawan arah jarum jam. Kita ambil negatif yang melawan. F2 kali L2. F1-nya itu 50. Sin theta gimana? 3/5 yang diketahui. 3/5. L1, 3 jaraknya. L1 ini. Lalu F2-nya adalah 15. L2 jarak dari titik poros ke gaya kedua itu adalah 5. Berarti ini 90 kurang 75. 15 Newton meter. Nah, positif berarti searah dengan F1 ya, karena positif. F1 kita definisikan sebagai positif, artinya arahnya searah jarum jam. A. Berikutnya. Momen inersia terhadap sumbu Y. Momen inersia itu jumlah dari mr kuadrat, nggak ada negatifnya. Berarti ini M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, M4 R4 kuadrat. M1-nya 4, R1-nya 2A, M2 4, R2-nya A kuadrat, M3 2, R3B jaraknya, M4 2, R4-nya 2B. Berarti ini 16A kuadrat tambah 4A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah 8B kuadrat. 20A kuadrat tambah 10B kuadrat. A-nya 1. B-nya 2. 20 tambah 40. 60 kg meter persegi. Jadi jawaban E ya. Berikutnya. Di sini tegangan tali yang ditanya, aku akan memakai poros di A. Poros di A, karena dalam kesetimbangan, maka sigma torsinya 0. Torsi poros di A. Ingat, torsi itu sigma F kali jarak ya. Nah, sekarang berarti 50 jaraknya setengah L dong. Setengah L kan habis 1 L. Lalu di sini ada tegangan tali, ke sini T cos, ke sini T sin. Lalu ada searah jarum jam juga putarannya 100 Newton, jaraknya 1 L. Nah, yang T sin putarannya berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Negatif T sin 30 AC. AC-nya itu 2/3 L. Sama dengan 0. Udah nggak ada lagi. T cos dia
Kalau dipanjangkan akan melewati titik poros, jadi nggak dihitung karena jaraknya jadinya 0. Nah, semua dibagi L, maka hasilnya 25 tambah 100 min T kali setengah kali 2/3. Ini kan 2 bagi 2, 1. Pindah ruas jadi 1/3 T positif. 125. Ini kita kalikan 3, maka 375. Jadi jawaban D ya. Berikutnya. Nah, di sini kita harus jabarkan gaya yang ada. Ini adalah W, ini adalah W cos theta. Tetanya 30, di sini W sin theta, di sini gaya normal, di sini ada F gesekan. Kalau secara putaran yang kena FG ya, untuk melingkar, gerak melingkar, karena yang lain itu ada di pusat. Jadi jaraknya 0 untuk torsi ya. Tanpa kecepatan awal yang ditanya adalah momen gaya yang bekerjanya berapa. Dia berarti gerak translasi dan rotasi ya. Kalau untuk translasi, sigma F sama dengan M kali A. F-nya W sin 30 kurang F gesekan sama dengan M kali A. W-nya itu berapa nih? Massa 5 kg, maka W-nya M kali G. 5 kali 10, 50 Newton. 50 sinnya 30,5 kurang F gesekan, masanya 5A. 25 min F gesekan sama dengan 5A. Kita biarin dulu ini gerak rotasinya I kali alfa. Bola pejal 2/5 itu mr kuadrat ya. Berarti ini F gesekan doang, karena yang lain itu adanya di pusat. Jadi rotasinya di sini. Makanya L-nya jaraknya itu R. Ini 2/5 mr kuadrat. Alfa itu A per R. Maka R-nya bisa kita habisi. F gesekan sama dengan 2/5, masanya 5 kali A. Maka F gesekan sama dengan 2A. Kita mau nyari ini sini. F gesekannya kita ganti dengan 2A. 25 kurang 2A sama dengan 5A. 25 sama dengan 5A min pindah ruas jadi plus. 7A sama dengan 25, maka A-nya adalah 25/7 meter per second kuadrat. Kita nyari torsi. Aku mau pakai torsi yang ini aja deh, kayaknya lebih mudah. F gesekan sama dengan 2A. 2 kali 25/7. 50/7. F gesekannya itu. Nah, torsi itu adalah F gesekan kali R. Yang kanan juga boleh. Sama dengan F gesekannya 50/7, jari-jarinya 0,07 meter ini. Berarti 0,5 Newton meter. Itulah torsinya. Jadi jawaban E ya. Berikutnya. Percepatan linear katrol. A yang ditanya. Momen gaya diketahui, berarti di sini cuma ada F kali R ya. F-nya memiliki massa F. Bila momen gaya katrol 4, maka percepatan linearnya berapa? Berarti torsi sama dengan I kali alfa nih. Kemudian torsinya diketahui. Jadi kita nggak pakai yang ini ya. Torsinya diketahui 4. I-nya diketahui 2/5 mr kuadrat. Alfa A per R. Berarti 4 sama dengan 2/5 mr kali A. 4 sama dengan 2/5. Masanya 2. R-nya 0,2 ya.
0,2 baru kali A gitu. Berarti kiri kanan dibagi 4, maka ini 1, 0,2 per 5 kali A. Karena kiri kanan udah dibagi dengan 4. 1. Maka A sama dengan 5 per 0,2. 50 per 2. 25 meter per second kuadrat. B ya. Berikutnya, momen inersia. Sigma dari MR kuadrat aja. Massa 0,5, jarak ke poros 1 meter, lalu ada 1 kilogram, jarak ke poros 0,4. Lalu ada massa 0,8, jarak ke poros 1 meter. Berarti ini 0,5 tambah 0,16 tambah 0,8. Ini 6,411,46 kilogram meter persegi. Berarti yang A ya. Berikutnya. Momen inersia katrol. Percepatan diketahui. Momen inersia kan torsi sama dengan I kali alfa. Di sini ada yang terlibat itu gaya ya. Gaya sama dengan gaya. Berat ya. Berat sama dengan M kali G. Berarti kalau massanya diketahui ini 4 kg kali 10, 40 Newton. Berarti ini L-nya W kali R jari-jari sama dengan I kali diketahuinya A. A-nya 2 meter per second. Berarti ini A per R. W-nya 40, R-nya 0,1 meter dari sini. I-nya yang ditanya, A-nya 2, R-nya 0,1. Maka ini 4 sama dengan I kali 20. Maka I-nya 4 per 20, 1 per 5, 0,2 kilogram ya. Kilogram meter per second. Kilogram meter persegi. 0,2. D ya. Berikutnya. Sebuah batang homogen panjangnya 80 cm, massanya 1,5 kg. Nah, poros terletak 20 cm dari salah satu ujung. Titik pusat massa itu ada di tengah ya, di sini. Maka ada jarak antara poros dengan titik pusat massa, yaitu D. Besar D itu adalah 20 cm. Momen inersia dari batang ini, kalau misalnya di pusat, dia 1 per 12 ml kuadrat. Kalau porosnya di pusat. Ini bergeser sejauh D, maka ditambahkan md kuadrat. 1 per 12, masanya 1,5, L-nya panjangnya 0,8 meter, massa 1,5, D pergeseran poros dari pusat massa itu 20 cm, 0,2. 15 per 12, 1 per 10, 64 per 100, 15 per 10, 4 per 100. Ini bagi 3, 5, bagi 3, 4. Bagi 4, ini bagi 4, 16, bagi 4, 1. Maka ini 0,08. 60 berarti ini 0,06. 0,14 kg meter persegi. Jadi harusnya 0,14 kg meter persegi. Mungkin dia maunya kita pilih ini ya, tapi seadanya aja. Demikian.